Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nizam Tasmia mempresentasikan jawaban soal UAS mata kuliah akuntansi biaya pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Ya, pada soal studi kasus kali ini yaitu tentang PT Agro Sejahtera Nusantara adalah perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Dalam satu proses produksi, perusahaan menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan kinti sawit atau kernel, serta satu produk sampingan berupa serat sawit. Biaya produksi bersama atau joint cost yang terjadi hingga titik pisah atau split off point selama satu periode adalah 900 juta rupiah. Data produksi dan penjualan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk jawaban nomor 1, yaitu produk bersama itu beberapa produk utama yang muncul barengan dari satu proses yang sama sampai dengan titik pisah dan nilainya sama-sama signifikan. Karena biaya sebelum split off adalah biaya bersama, maka biaya itu harus dialokasikan ke masing-masing produk bersama supaya bisa hidup HPP dan laba per produk. Kemudian kalau produk sampingan juga muncul dari proses yang sama tapi nilainya relatif kecil dibanding produk utama, karena biasanya tidak material, perlakuannya lebih sederhana, atau yaitu nilai produk sampingan sering dicatat sebagai pengurang biaya atau HPP produk utama atau pendapatan lain-lain, bukan fokus utama alokasi biaya bersama. Adapun beberapa poin perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan, yaitu dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi nilai ekonomis, produk bersama memiliki nilai yang sama besar sedangkan produk sampingan memiliki nilai yang lebih kecil. Kemudian dari sisi fokus manajemen, produk bersama merupakan produk utama yang menjadi target perusahaan, sedangkan produk sampingan hanyalah tambahan saja. Kemudian dari sisi akuntansi biaya, produk bersama biasanya dialokasikan ke setiap produk, sedangkan pada produk sampingan tidak dialokasikan penuh. Cukup diakui sebagai pengurang biaya atau sebagai pendapatan saat produksi atau saat dijual. Berikutnya, biaya bersama adalah seluruh biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah pada proses yang menghasilkan lebih dari satu output sekaligus. Pada tahap ini, biaya tersebut masih menyatu dalam proses dan tidak bisa ditelusuri langsung ke satu produk tertentu karena semua produk menikmati proses dan sumber daya yang sama sampai dipisahkan. Biaya bersama perlu dialokasikan karena perusahaan tetap harus menentukan harga pokok per produk untuk beberapa tujuan penting, yaitu menghitung nilai persediaan dan HPP, menyusun laporan keuangan, nilai profitabilitas masing-masing produk, serta membantu perencanaan dan pengendalian. Tanpa alokasi, biaya sebelum split off akan menggantung dan perusahaan tidak bisa membebankan biaya produksi secara wajar ke produk-produk yang dihasilkan. Oke, berikutnya. Selanjutnya untuk menghitung alokasi biaya produksi bersama, diketahui seperti yang ada pada gambar, maka alokasi biaya bersama ke produk CPO dan kernel adalah sebagai berikut. Oh iya, untuk perhitungan alokasi bersama berdasarkan metode nilai pasar relatif itu hanya dihitung terhadap produk utama saja, yaitu CPO dan kernel. Oke, dapat dilihat untuk produk CPO, jumlah produksinya adalah 600 ton dengan harga jual per unit 10 juta rupiah, maka dihitung dulu total nilai pasarnya, yaitu sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian atas kernel juga sama, jumlah produksi 300 ton, kemudian harga jual 7 juta per unit, kemudian dihitung juga total nilai pasarnya, yaitu jumlah produksi dikalikan dengan harga jual per unit. Ditemukanlah angka 2.100.000. Nah, total nilai pasar produk CPO dan kernel kemudian dijumlahkan menjadi 8 miliar 100 juta rupiah. Kemudian atas total nilai pasar ini dipresentasikan dengan proporsi yang sesuai, di mana untuk CPO proporsinya yaitu 74% dan kernel 25,9%. Maka untuk alokasi biaya bersamanya
Dikalikanlah nilai persentase nilai pasar relatif ini dikalikan dengan biaya produksi dalam satu periode yaitu sebesar 900 juta. Ditemukanlah angka 666 juta untuk CPO dan 233 juta untuk kernel. Kemudian lanjut. Nah, produk sampingan dapat dicatat bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan. Jadi produk sampingan itu dapat dicatat menggunakan pendekatan penurunan harga pokok persediaan atau dicatat sebagai pendapatan lain-lain ketika sudah terjual. Jika produk sampingan dicatat dengan pendekatan penurunan harga pokok persediaan, maka nilai penjualan produk sampingan mengurangi biaya produksi atau HPP produk utama. Dampaknya, HPP menjadi lebih rendah sehingga laba kotor meningkat tanpa menambah pos pendapatan baru dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika produk sampingan dicatat sebagai pendapatan yang lain, maka HPP produk utama tidak berubah, tetapi hasil penjualan produk sampingan diakui sebagai pendapatan lain. Dampaknya, laba kotor tidak berubah, namun laba bersih meningkat melalui pos pendapatan yang lain. Oke, itu dia penjelasan dari saya atas UAS pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.